Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat terbaik, dan keluarga besar dari channel Cahaya Sehat Lansia. Saya doakan, semoga di pagi yang cerah ini, kita semua terbangun dengan perasaan yang lapang, tubuh yang terasa ringan, pikiran yang jernih, dan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga atas satu lagi hari yang indah yang dihadiahkan Sang Pencipta kepada kita, Bapak dan Ibu. Di usia kita yang semakin matang, seringkali kita merindukan satu hal yang dulu terasa begitu mudah didapat. Tidur malam yang nyenyak, tidur pulas dari saat kepala menyentuh bantal hingga fajar menyingsing, tanpa ada gangguan. Namun bagi banyak dari kita, malam hari justru telah berubah menjadi sebuah arena perjuangan. Sebuah perjuangan sunyi, melawan keinginan untuk buang air kecil yang datang berulang kali, mencuri istirahat kita yang paling berharga. Izinkan saya bercerita lebih dalam tentang teman baik saya, Pak Suryo, yang usianya kini menginjak 68 tahun. Beliau adalah sosok yang periang, namun di balik senyumnya, beliau menyimpan sebuah kegelisahan yang selalu datang saat senja tiba. Beliau sering bercerita, "Badan saya ini rasanya seperti baterai yang tidak pernah terisi penuh, Mas. Siang hari, sering mengantuk, mau fokus mengaji jadi sulit, mau bercanda dengan cucu, rasanya tidak ada tenaga. Saya jadi takut mau minum banyak, padahal tenggorokan kering. Cemas sekali rasanya kalau malam sudah mau datang." Saya tanya, "Memangnya apa yang terjadi di malam hari, Pak?" Beliau tersenyum kecut. "Ya, apalagi kalau bukan karena panggilan alam. Itu bisa 3. Kadang kalau lagi parah sampai 4 kali. Semalam saya harus berjalan tertatih ke kamar mandi. Setiap kali baru saja merasa akan lelap, rasa kebelet itu datang lagi. Begitu terus sampai pagi. Jadi rasanya tidur itu cuma numpang lewat. Tidak pernah benar-benar istirahat. Suatu hari, saya berkesempatan makan malam di rumahnya. Hidangannya sangat menggugah selera. Ada ikan goreng, garing dan tumis terong pedas dengan sambal tomat segar yang merah merona. Pak Suryo bilang, sambal tomat itu adalah lauk wajibnya. Makan tanpa sambal, rasanya hambar. Saat itu, saya mulai berpikir, jangan-jangan sebuah kebiasaan kecil yang dianggap nikmat di meja makan itulah yang tanpa sadar menjadi penyebab utama perjuangan malam harinya. Kisah Pak Suryo ini akan kita bedah bersama-sama hari ini. Karena mungkin, tanpa kita sadari, musuh kecil yang mengganggu tidur Bapak dan Ibu di rumah juga bersembunyi di dalam piring makan malam. Anda sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, atau dalam istilah medisnya disebut nokturia, adalah masalah yang sangat umum dialami oleh kita yang berusia di atas 60 tahun. Namun, saya ingin kita semua membuat satu kesepakatan penting di awal. Nokturia bukanlah bagian normal dari penuaan yang harus kita terima dan pasrahkan begitu saja. Tidak. Nokturia adalah sebuah sinyal, sebuah pesan dari tubuh kita yang memberitahu bahwa ada sesuatu di dalam sistem kita yang sedang tidak seimbang. Untuk mengatasinya, kita perlu paham akarnya. Secara ilmiah, ada beberapa alasan utama mengapa masalah ini muncul di usia senja, dan ini bisa sedikit berbeda antara pria dan wanita. Pertama, mari kita bicara tentang hormon. Di dalam otak kita, ada sebuah pabrik kecil yang memproduksi hormon bernama ADH atau hormon antidiuretik. Bayangkan, hormon ini seperti seorang mandor yang mengatur keran di ginjal kita. Di siang hari, sang mandor membiarkan keran terbuka agar sisa cairan bisa keluar. Namun di malam hari, saat kita tidur, sang mandor seharusnya datang dan memutar keran itu hingga hampir tertutup, agar produksi urin sangat sedikit. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, pabrik hormon ini seringkali mengurangi produksinya. Akibatnya, sang mandor tidak datang, dan keran di ginjal kita mengalami bocor halus sepanjang malam. Kedua, ini berkaitan dengan gula darah dan sensitivitas insulin. Gula di dalam darah itu sifatnya seperti spons. Ia sangat suka menarik air.
ketika kadar gula darah kita cenderung tinggi, terutama setelah makan malam yang banyak karbohidrat. Spons-spons gula ini akan menarik banyak cairan ke dalam aliran darah. Tubuh kita yang pintar akan berusaha membuang kelebihan gula dan air ini melalui urin. Inilah yang membuat kita jadi sering merasa haus dan lebih sering ingin buang air kecil, bahkan saat seharusnya kita beristirahat. Ketiga, adalah kondisi dari aktor utamanya sendiri. Ginjal dan kandung kemih. Ginjal kita yang sudah bekerja puluhan tahun, ritme kerjanya mulai berubah. Sementara itu, otot kandung kemih kita juga mengalami dua hal. Ia bisa menjadi lebih lemah, sehingga tidak bisa menampung banyak urin, sekaligus menjadi lebih rewel atau sensitif, sehingga baru terisi sedikit saja, sudah mengirim sinyal ke otak untuk segera dikosongkan. Khusus untuk para bapak, seringkali ada penyebab tambahan, yaitu pembesaran kelenjar prostat BPH. Yang membesar akan menekan saluran kemih, membuatnya sulit untuk benar-benar kosong saat buang air kecil. Akibatnya, selalu ada sisa urin yang membuat kita merasa ingin kencing lagi dalam waktu singkat. Pogi-para-ibu, perubahan hormonal postmenopause juga bisa menyebabkan lapisan kandung kemih menjadi lebih tipis dan mudah teriritasi. Melihat betapa kompleksnya akar masalah ini, kita jadi tahu bahwa solusinya bukan sekadar obat tidur, adalah sebuah pendekatan menyeluruh untuk menenangkan dan menyeimbangkan kembali sistem tubuh kita. Dan kabar baiknya, terapi itu bisa kita mulai dari dapur kita sendiri. Hari ini, kita akan mengungkap 7 sayuran yang tanpa sadar bisa jadi musuh di malam hari, dan 3 sayuran sahabat yang menjadi rahasia tidur pulas sampai pagi. Sebelum kita lanjut ke daftar sayurannya, saya ingin dengan tulus mengundang Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Silakan tekan tombol subscribe channel Cahaya Sehat Lansia ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga berikan tanda like jika Anda merasa topik ini penting dan bermanfaat. Setiap dukungan dari Bapak dan Ibu adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyalakan cahaya informasi kesehatan yang berguna. Terima kasih banyak. Baik, mari kita mulai dengan daftar pertama. Daftar yang perlu kita waspada. Bapak dan Ibu, saya ulangi sekali lagi. Sayuran-sayuran ini semuanya adalah ciptaan Tuhan yang penuh gizi. Mereka bukanlah musuh, namun karena sifat alaminya yang unik, mereka lebih cocok menjadi sahabat di siang hari dan berpotensi menjadi pengganggu di malam hari. Kuncinya ada pada waktu konsumsi. 1. Tomat. Inilah dia sayuran yang menjadi favorit Pak Suryo, si merah merona, yang menjadi raja di banyak masakan Indonesia. Tentu, di siang hari, tomat adalah pahlawan. Ia kaya akan likopen, antioksidan super yang melindungi jantung kita, dan vitamin C untuk imunitas. Namun, di malam hari, tomat memiliki 2 sisi yang perlu diwaspadai. Sisi pertama adalah sifatnya yang asam. Bagi kandung kemih lansia yang seringkali lebih sensitif, asam ini bisa menyebabkan iritasi ringan yang memicu sinyal palsu ke otak bahwa kita perlu kencing. Sisi kedua adalah kandungan potasiumnya yang juga cukup tinggi, yang bisa merangsang. Jadi, nikmatilah sambal tomat, sup tomat, atau jus tomat Anda di waktu sarapan atau makan siang untuk mendapatkan manfaat terbaiknya tanpa mengorbankan tidur. Anda 2. Seledri. Daun seledri yang wangi dan sering kita taburkan di atas sup. Ini adalah diuretik alami yang sangat kuat. Di dalam seledri terdapat senyawa bernama pithalides yang membantu merelaksasi arteri dan meningkatkan aliran darah, yang pada gilirannya mendorong ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin untuk membuang kelebihan cairan dan racun dari tubuh. Ini adalah efek yang sangat bagus untuk menurunkan tekanan darah dan detoksifikasi. Namun, bayangkan jika proses kuras besar-besaran ini terjadi di tengah malam. Tentu akan sangat mengganggu. Maka dari itu, gunakan seledri untuk menyegarkan tubuh Anda di siang hari, bukan untuk menemani makan malam Anda. 3. Asparagus. Sayuran mahal ini sering dianggap sangat menyehatkan, dan memang benar. Asparagus adalah sumber folat, serat, dan prebiotik yang baik untuk usus kita. Namun, ia juga mengandung asam amino bernama asparagen,
yang memberinya efek diuretik kelas atas. Efeknya dalam meningkatkan produksi urin sudah sangat terkenal di dunia medis. Walaupun sangat bergizi, mengonsumsi asparagus sebagai menu makan malam adalah pilihan yang kurang bijaksana jika Anda memprioritaskan tidur nyenyak tanpa gangguan. Anggaplah asparagus sebagai hidangan mewah untuk makan siang, bukan santapan sebelum tidur. 4. Bawang bombay dan bawang putih terutama mentah. Siapa sangka, bumbu dapur utama kita ini bisa menjadi penyebabnya. Bawang-bawangan, terutama saat dikonsumsi mentah dalam jumlah banyak seperti pada salad, acar, atau sebagai lalapan, dapat bersifat mengiritasi bagi sebagian orang yang memiliki kandung kemih sensitif. Senyawa sulfur di dalamnya, yang memberikan aroma khas, juga bisa mengganggu lapisan kandung kemih dan membuatnya lebih reaktif. Saat dimasak, efek iritasinya cenderung jauh berkurang. Jadi, ini bukan berarti Anda tidak boleh menumis dengan bawang, tapi waspadalah terhadap hidangan seperti sate dengan irisan bawang mentah atau asinan yang kaya akan bawang saat makan malam. 5. Cabai bagi para pencinta pedas. Ini mungkin kabar yang kurang menyenangkan. Rasa pedas pada cabai berasal dari senyawa bernama capsaicin. Senyawa ini, selain membuat lidah dan perut kita terasa terbakar, juga bisa memberikan efek iritasi yang sama pada lapisan kandung kemih. Ia bisa membuat otot kandung kemih lebih sering berkontraksi, sehingga menimbulkan dorongan untuk buang air kecil yang lebih kuat dan mendesak. Jika Anda sering terbangun malam hari, cobalah untuk melakukan eksperimen kecil. Hindari makanan pedas saat makan malam selama seminggu, dan lihat apakah ada perbedaan pada kualitas tidur Anda. 6. Lobak, baik itu lobak putih yang sering ada di soto, atau jenis radish merah yang kecil. Sayuran ini dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai pembersih ginjal karena sifat diuretiknya. Ia membantu tubuh membuang kelebihan garam dan air. Manfaat ini sangat baik untuk mencegah pembengkakan dan menjaga tekanan darah. Namun, sekali lagi, kuncinya ada pada waktu. Jangan biarkan proses pembersihan ini terjadi di tengah malam saat tubuh Anda seharusnya sedang dalam mode perbaikan dan istirahat. Total an 7 ITERS I parsley down, peterselie, atau parsley yang sering menjadi hiasan cantik di atas steak atau masakan Eropa ternyata adalah herbal diuretik yang sangat poten. Dalam dunia herbal, peterselie sering direkomendasikan untuk mengatasi retensi air atau bengkak pada kaki. 2 senyawa di dalamnya, apiol dan myristicin, bertanggung jawab atas efek ini. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak, apalagi dalam bentuk teh atau jus menjelang tidur, hampir pasti akan membuat Anda menjadi pengunjung setia kamar mandi di malam hari. Nah, setelah kita tahu apa saja yang perlu diwaspadai, jangan jadi takut makan sayur ya Bapak dan Ibu, karena sekarang kita akan bongkar rahasia utamanya. Ada 3 sayuran hebat yang jika dikonsumsi dengan benar pada waktu yang tepat, justru akan menjadi terapis pribadi yang membantu kita tidur pulas sampai pagi. 1. Labu air zucchini. Langkah pertama, fondasi ketenangan sahabat pertama kita dalam terapi ini adalah labu air atau zucchini. Anggaplah sayuran ini sebagai fondasi ketenangan untuk tubuh kita di malam hari. Ia bekerja dengan cara menenangkan sistem metabolisme kita dari 2 sisi. Sisi pertama adalah menstabilkan gula darah. Kandungan seratnya yang tinggi dan indeks glikemiknya yang rendah memastikan tidak ada lonjakan gula setelah makan malam. Ketika gula darah stabil, kerja pankreas dan ginjal menjadi lebih ringan, dan tubuh tidak mudah merasa haus. Sisi adalah menyeimbangkan cairan tubuh. Labu air kaya akan elektrolit penting, seperti potasium dan magnesium. Keseimbangan elektrolit ini sangat krusial untuk mengatur jumlah cairan di dalam dan di luar sel tubuh kita. Dengan mengonsumsinya saat makan malam, kita membantu tubuh berada dalam kondisi rileks dan tenang, mempersiapkan diri untuk istirahat panjang. Labu air juga mengandung vitamin C dan mangan yang membantu melawan stres oksidatif dan peradangan di dalam tubuh, yang secara tidak langsung ikut menenangkan sistem perkemihan kita. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan diolah menjadi masakan yang ringan dan hangat. Bapak dan Ibu bisa menumisnya dengan sedikit bawang putih
dan minyak zaitun. Memanggangnya hingga lembut, atau menjadikannya bahan utama dalam sup bening yang menenangkan. Hindari memasaknya dengan santan kental atau bumbu yang terlalu berat di malam hari itu. Ketimon. Langkah kedua, strategi cerdas penjadwalan. Cairan sayuran kedua ini mungkin mengejutkan, karena kita baru saja membahas sayuran. Namun, disinilah letak rahasianya. Ini adalah tentang strategi cerdas, bukan tentang sayurannya semata. Ketimun yang mengandung 95% air, berfungsi sebagai diuretik yang sangat lembut. Triknya adalah menggunakannya untuk mencicil dan menguras kelebihan cairan di tubuh pada siang dan sore hari, bukan di malam hari. Caranya, bagaimana? Buatlah infused water. Masukkan beberapa irisan timun segar ke dalam sebotol air putih di siang hari. Mulailah meminumnya secara perlahan sejak jam 3 atau 4 sore. Dan wajib habiskan sebelum jam 6 sore. Proses ini akan membantu tubuh membuang kelebihan cairan secara bertahap sebelum Anda tidur. Anda juga bisa menjadikannya camilan sehat di sore hari, mungkin dicocol dengan sedikit yogurt. Manfaat tambahannya, ketimun kaya akan silika, mineral yang baik untuk kesehatan sendi dan kulit. Sifatnya yang mendinginkan juga membantu meredakan panas dalam tubuh. Peringatan pentingnya, saya ulangi lagi, jangan pernah makan timun atau minum jus timun terlalu malam. Misalnya, setelah jam 7 malam. Jika dilakukan, efeknya justru akan berbalik dan membangunkan Anda. Jadi, jadikan timun pembersih di sore hari, bukan pengganggu di malam hari. 3. Bayam merah. Langkah ketiga, terapi relaksasi kandung kemih. Inilah jagoan kita yang ketiga, sang penyempurna terapi. Berbeda dari bayam hijau, bayam merah memiliki keunggulan pada kandungan antioksidan antosianin yang lebih tinggi. Sayuran ini kaya akan magnesium dan potasium, dua mineral kunci untuk kesehatan sistem perkemihan kita. Magnesium dikenal luas sebagai mineral relaksasi. Ia bekerja sebagai penghambat saluran kalsium alami, yang berarti ia mencegah kalsium masuk berlebihan ke sel otot dan memicu kontraksi. Dengan asupan magnesium yang cukup, otot-otot polos di dinding kandung kemih kita menjadi lebih rileks, tidak mudah tegang, dan tidak rewel. Ia tidak akan gampang mengirim sinyal panik ke otak untuk kencing. Sementara itu, potasium membantu menjaga keseimbangan elektrolit secara keseluruhan. Selain itu, bayam merah juga kaya akan vitamin K yang penting untuk kesehatan darah dan tulang, serta vitamin C dan E yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk mengurangi peradangan dalam tubuh, menenangkan sistem saraf, dan membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ia mengatasi akar masalah dari berbagai sisi. Cukup direbus ringan sebagai lalapan, dibuat sayur bening dengan sedikit temu kunci, atau ditumis cepat dengan bawang putih. Manfaatnya sudah bisa kita rasakan. Peringatan penting bagi bapak atau ibu yang sudah didiagnosis mengalami gagal ginjal stadium lanjut stadium 4 ke atas. Harap berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi bayam merah, karena kandungan potasiumnya yang tinggi, agar lebih mudah diterapkan. Berikut saya berikan contoh rencana sederhana selama 3 hari. Ini bukan aturan kaku, tapi sebuah inspirasi untuk membantu tubuh Anda beradaptasi. Hari pertama, fokus menenangkan tubuh. Tujuan hari ini adalah menenangkan sistem pencernaan dan ginjal, serta memulai kebiasaan baru. Siang, makan seperti biasa, tapi coba minum segelas infused water timun secara perlahan hingga sore hari. Malam, nasi secukupnya dengan lauk utama, ikan kukus bumbu jahe. Lauk pendampingnya adalah tumis labu air bawang putih. Hindari sama sekali sambal, tomat, cabai, atau acar bawang malam ini. Minum air putih terakhir 1 jam sebelum tidur. Hari kedua, fokus membantu ginjal dan relaksasi. Tujuan hari ini adalah melanjutkan proses pembuangan cairan di sore hari dan memberikan nutrisi relaksasi di malam hari. Siang, makan seperti biasa. Habiskan infused water timun sebelum jam 6 sore. Malam, nasi merah dengan lauk pepes tahu jamur tanpa cabai, dan sayur bening bayam merah dengan jagung manis dan temu kunci. Hari ketiga, fokus menutrisi dan stabilisasi. Tujuan hari ini adalah memberikan nutrisi lengkap
sambil tetap menjaga prinsip utama kita. Siang, makan seperti biasa, variasikan dengan camilan sehat, irisan timun dan wortel. Malam, kentang rebus atau ubi kukus dengan lauk dada ayam panggang bumbu minimalis, dan sup bola-bola ayam dengan potongan labu air. Lakukan ini secara rutin. Variasikan lauknya sesuai selera, dan perhatikan bagaimana tubuh serta kualitas tidur Anda merespons secara positif. Bapak dan Ibu, dari sini kita belajar satu hal yang sangat berharga. Kesehatan di usia senja seringkali tidak ditentukan oleh obat secanggih apa yang kita minum, melainkan oleh kesadaran kita untuk mendengarkan tubuh, dan oleh kearifan kita dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalamnya, serta kapan waktu terbaik untuk melakukannya. Kesadaran inilah kunci dari segalanya. Tidur malam yang pulas tanpa gangguan adalah salah satu hadiah termewah, sebuah anugerah yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Dengan tidur yang berkualitas, sel-sel tubuh kita beregenerasi, otak kita dibersihkan dari racun, memori kita dikuatkan, dan kita akan bangun di pagi hari dengan energi baru dan suasana hati yang jauh lebih baik untuk beribadah dan berkumpul dengan keluarga. Sebelum kita akhiri, mari kita genggam satu komitmen bersama. Mari kita berkomitmen untuk menghindari satu kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tanpa sadar. Makan malam yang terlalu berat atau terlalu dekat dengan jam tidur. Beri jeda setidaknya 2-3 jam antara makan malam terakhir Anda dengan waktu tidur. Biarkan sistem pencernaan dan ginjal kita ikut beristirahat bersama kita. Jika Anda merasa informasi ini membuka wawasan baru, bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mari kita bantu lebih banyak lansia untuk bisa mendapatkan kembali tidur pulas mereka. Terima kasih telah setia menyimak. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.